Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Makna berkah itu bukan hanya sekedar kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, tetapi sekalipun seseorang dalam keadaan sempit, sekalipun seseorang dalam keadaan ditimpa musibah, maka bisa jadi itu adalah sesuatu yang berkah baginya. Pokoknya segala sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya, maka itulah makna berkah yang sesungguhnya. Sebagai contoh misalnya saudara-saudara kita di tanah Palestina, khususnya di Gaza, yang ketika beberapa waktu yang lalu sampai hari ini mungkin malah masih dibombardir Zionis Israel, tapi ternyata justru dengan keadaan yang seperti itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya itulah yang dinamakan dengan berkah. Jadi berkah itu adalah segala sesuatu, kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Setiap keadaan yang menjadikan seseorang semakin dekat, semakin taat kepada Allah, itulah makna berkah yang sesungguhnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Mohon maaf tadi agak terlambat, Bay. Imbah mengantar anak kursus di Gatot, kemudian mau balik pulang ke sini Sultan Adam. Okay. Dari Sultan Adam ke Gatot ke Sultan Adam lagi. Jadi mohon maaf atas keterlambatan ini. Lagian juga maghrib agak sungsung kan dalam beberapa bulan atau beberapa minggu ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan di malam hari ini pembahasan kita adalah terkait dengan persoalan-persoalan kubur. Khususnya adalah bagaimanakah adab kita ketika dikubur dan bagaimanakah hukum tentang bangunan masjid yang di situ mungkin bersebelahan dengan kubur. Pertama adalah yang namanya sholat boleh di mana saja, karena sesungguhnya yang namanya bumi itu adalah merupakan tempat sujud. Al-ardu kulluha masjidun. Semua tanah atau juga dimanapun kita berada, maka pada hakikatnya itu semua adalah tempat sujud, Pak. Misalnya ketika kita dalam perjalanan di dalam hutan misalnya, maka tempat yang kita di sana berhenti, kemudian kita mengerjakan ibadah salat secara berjamaah, maka itu juga dinamakan dengan masjidun. Masjidun itu asal kata daripada sajada yasjudu. Nah, sajada itu adalah fi'il madhi
Yasjudu adalah fi'il mudhari, masdarnya adalah masjidun. Nah, tempat untuk sholat. Ismu makannya, isi makannya adalah masjidun, tempat untuk sholat. Tempat untuk sholat. Jadi semua tempat dimanapun, kecuali kata Nabi, illal maqbarah wal hammam, kecuali yang tidak boleh dijadikan tempat sujud itu pertama makbarah, kubur. Yang kedua adalah hammam. Hammam itu adalah kamar mandi atau juga WC. Nah, misalnya ketika kita berada di satu tempat aula misalnya, kebetulan ada kegiatan yang di situ orang-orang atau juga mahasiswa mungkin dikumpulkan. Kegiatan itu berlangsung dari pagi sampai sore. Nah, kebetulan entah bersamaan waktunya dengan waktu sholat zuhur, asar, atau mungkin juga nanti waktu sholat Jumat. Nah, bagaimana? Apakah bisa dilaksanakan di sana untuk mengerjakan sholat berjamaah? Maka bisa, sekalipun itu di aula. Di aula atau juga kelas yang di situ berkumpul banyak orang atau juga peserta. Dan batasan 40 orang untuk sholat Jumat itu sebenarnya bukanlah berdasarkan kepada hadis, itu hanya sekedar pendapat. Nah, pendapat karena melihat keadaan yang pertama kali didirikan sholat Jumat pada saat itu jumlahnya sekitar 40 orang. Lalu ditenggarailah pendapat dari seorang imam bahwa sholat Jumat itu misalnya wajib sekurang-kurangnya 40 orang atau lebih, tidak boleh kurang daripada itu. Padahal sebenarnya kalaupun misalnya tidak atau juga tidak mencukupi 40 orang, sepanjang ada khotibnya, ada khutbahnya, kemudian setelah itu dilakukan sholat secara berjamaah, maka itu sudah dihukumi Jumat. Jadi yang namanya Jumat itu bukan hanya berkumpul 100 orang, 50 orang. Sekalipun mungkin hanya 10 orang, Pak. Tapi yang penting ada khotibnya. Maka ini juga bisa dinamakan dengan Jumatan. Ada kan Masjid Al-Fat. Al-Fat baru didirikan, baru diresmikan. Yang pada awalnya adalah mushola. Nah, kemudian masjid. Jadi pada saat dilaksanakannya sholat Jumat sekitar 3 sampai 5 saf mungkin. Nah, sekalipun kurang daripada itu misalnya Pak, hanya 2 saf saja, yang penting ada khutbahnya, maka itu sudah dapat dikatakan sebagai sholat berjamaah atau juga sholat Jumat. Jadi tidak masalah. Dimanapun sebenarnya boleh kita. Bahkan ketika pian safar misalnya apalah, sekalipun orang yang safar itu boleh untuk melaksanakan sholat secara jama' dan qashar. Sekalipun itu hari Jumat misalnya, berarti dia cukup mengerjakan sholat zuhur saja 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, karena dia sedang dalam keadaan safar. Jadi di hari Jumat. Tapi kalau misalnya dia tetap ingin melaksanakan Jumatan, maka juga hukumnya boleh. Misalnya kita tulak bertigaan aja, Pak, masuk ke dalam hutan atau mungkin juga di padang pasir dan segala macamnya. Nah, bagaimana waktu itu bertepatan dengan hari Jumat, sholat Jumat? Maka yang penting kita pilih salah seorang dari kita bertiga, ada yang menjadi khotibnya, berdua yang mendengarkan, Pak, walaupun hanya sebentar, mungkin 5 menit kah. Nah, 1-2 ayat disampaikan. Yang penting yang namanya khutbah Jumat itu adalah bagaimana menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah khutbah selesai, maka dilaksanakanlah sholat Jumat. Nah, ini juga diperbolehkan. Jadi di mana saja yang di situ adalah selain daripada kuburan dan juga WC atau kamar mandi, maka hukumnya boleh dilaksanakan sholat secara berjamaah. Termasuk juga adalah sholat Jumat. Kecuali tadi 2 tempat. Nah, menurut para ulama ada juga tempat-tempat lain
yang dilarang bagi kita untuk mengerjakan sholat. Pertama adalah tempat pembuangan sampah, nah, itu karena najis. Yang kedua adalah tempat penyembelihan binatang, Pak, itu juga najis. Tapi kalau hanya sesekali saja digunakan untuk idul kurban, itu boleh hukumnya. Misalnya di halaman biasa digunakan untuk penyembelihan hewan kurban, tapi kan ini hanya sesekali saja. Setelah itu dibersihkan. Nah, yang dimaksudkan tidak boleh digunakan tempat penyembelihan itu kalau memang permanen, Pak. Tempat itu adalah tempat yang biasa dilakukan penyembelihan hewan kurban, penyembelihan hewan. Kemudian kadang-kadang dibersihkan, kadang-kadang juga tidak. Dan akhirnya menempellah najis-najis tersebut selama beberapa tahun. Nah, misalnya setiap hari dilakukan penyembelihan di sana, maka tempat yang seperti ini dilarang. Tapi kalau yang di halaman-halaman masjid yang biasa digunakan untuk penyembelihan hewan kurban, itu hanya sifatnya sementara. Setelah itu pun juga dibersihkan, maka hukumnya dibolehkan. Jadi silakan aja halaman masjid yang biasa digunakan untuk idul kurban, penyembelihan hewan kurban itu digunakan kembali untuk melaksanakan ibadah sholat. Nabi SAW bahkan ketika beliau sholat id, sholat idul adha, maka tempat yang digunakan untuk sholat id itu beliau gunakan untuk penyembelihan, Pak. Nah, jadi setelah beliau sholat id, langsung di tempat itu dilakukan penyembelihan. Masa kalau seandainya tidak boleh, kenapa Nabi SAW melaksanakan sholat id pada saat itu? Jadi yang dilarang itu adalah hanya tempat penyembelihan binatang yang itu digunakan secara permanen untuk penyembelihan. Kemudian sholat di bagian atas Ka'bah itu juga dilarang. Misalnya ada tamu penting kenegaraan, lalu dibolehkan untuk naik ke atas Ka'bah misalnya, maka dilarang. Kemudian selanjutnya adalah kamar mandi atau juga toilet. Kemudian kandang binatang, nah, itu juga karena ada najis-najisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana hanya dengan perkara kuburan? Nah, pertama adalah ketika terkait dengan jenazah, maka yang harus kita lakukan apa-apa? Jadi ketika Nabi SAW pada saat itu berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba lewatlah jenazah orang Yahudi. Nah, jadi lewatlah jenazah orang Yahudi, maka Nabi SAW pun berdiri memberikan penghormatan sekalipun dia adalah orang Yahudi. Jadi kita tidak memandang apapun agamanya, maka ketika yang lewat itu adalah jenazah, mau dia muslim kah, mau dia kafir kah, ketika jenazah itu lewat, maka hendaknya kita memberikan penghormatan dengan berdiri, Pak. Jadi berdiri, bukan memberi penghormatan dengan mengangkat hormat, bukan, tetapi berdiri. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW ketika ada seorang jenazah Yahudi lewat. Lalu pada saat itu para sahabat pun protes, wahai Rasul, dia kan orang kafir, kenapa engkau menghormatinya berdiri? Maka Nabi SAW pun menjawab, bukankah dia juga adalah manusia? Jadi tidak memandang apapun sukunya, tidak memandang apapun agamanya, maka dalam hubungan yang namanya antar manusia itu kita harus saling hormat menghormati, Pak. Nah, jadi kalau saat ini Zionis Israel menyerang rakyat Palestina, bukan hanya berdasarkan agama, Pak, berdasarkan asas kemanusiaan saja itu sudah keliru, sudah salah. Bahkan sampai-sampai beberapa waktu yang lalu mereka membombardir yang namanya rumah sakit, yang di situ tentunya harus dilindungi, Pak. Jadi dari sisi kemanusiaan saja sudah salah, apalagi kalau kita berbicara tentang sisi agama, hukum agama. Dan Nabi SAW pada saat melakukan peperangan di masa lalu, baik itu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang lainnya, itu bukan Nabi yang menyerang duluan, tetapi disebutkan dalam sejarah bahwasanya Nabi dan para sahabat itu adalah dalam rangka untuk membela diri. Jadi pada saat Nabi dan para sahabat itu diserang, maka Nabi SAW pun membela diri. Nah, begitu juga orang-orang Gaza pada saat diserang, maka wajar jikalau mereka mempertahankan tanah air mereka yang sudah mereka miliki.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi tadi atas dasar asas kemanusiaan itu sudah keliru, Pak. Sudah keliru. Begitu juga bagaimana Islam sebagai agama yang mulia mengajarkan kepada kita menghormati antar agama, antar manusia. Bahkan Nabi mengajarkan ketika ada jenazah seorang kafir, orang Yahudi lewat, maka Nabi pun berdiri untuk memberikan penghormatan kepadanya. Sampai-sampai tadi para sahabat pun protes, tapi kata Nabi, bukankah dia juga adalah manusia? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga ketika kita berada dalam penguburan. Jadi pada saat adanya rangkaian kegiatan penguburan, maka kita yang hadir dalam penguburan, sebelum jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, maka hendaknya berdiri, Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul janazata faqumu laha famanittaba'aha fala yajlis hatta tudha." Apabila kalian melihat jenazah, maka kata Nabi apa? Faqumu laha, maka berdirilah untuknya. Berdirilah untuknya. Nabi tidak menyebutkan mau jenazahnya adalah muslim, mau jenazahnya adalah kafir, maka hendaknya kita memberikan penghormatan. Famanit taba'aha, barang siapa yang dia mengiringi sampai ke penguburan. Fala yajlis hatta tudha. Janganlah kalian itu duduk, kata Nabi, kecuali kalian itu kecuali jenazah itu nantinya ditaruh atau juga diletakkan di dalam liang lahatnya. Jadi jangan dulu duduk, berdirilah kalian sampai nanti jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur. Nah, baru setelah itu boleh duduk, Pak, menunggu ditimbunnya dan segala macamnya. Jadi sebelum dimasukkan, maka hendaknya kita berdiri terlebih dahulu. Kalau sudah dimasukkan ke liang lahat atau mungkin juga peti itu sudah dimasukkan, tabala itu sudah dimasukkan ke dalam lubang, baru setelah itu boleh duduk, Pak. Nah, boleh duduknya jangan mentang-mentang kuburan orang itu nyaman diduduki, bersih, tehel pulang kuburan orang di sebelah, lalu kita nyaman-nyamannya duduk di atas kubur orang lain. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? La ayyajlisa ahadukum ala jamratin, seandainya seseorang itu duduk di atas bara api yang panas, fatuhriqa thiyabahu, kemudian bara api tadi membakar pakaiannya, siapnya, fatahlusa ila jildi, sampai terbakar yang namanya pakaian sampai menembus ke kulit, khairun lahu min ayyajlisa ala qabri, maka itu lebih baik, Pak. Jadi terbakarnya pakaian kita sampai menembus ke kulit kita, itu lebih baik dibandingkan kita duduk di atas kubur orang lain, Pak. Nah, jadi jangan mentang-mentang tadi bersih kuburan orang atau mungkin nyaman banget didudukin, kuat ulinnya, lalu kita dengan nyamannya duduk di atas kubur orang lain. Nah, kalau tadi boleh duduk, berarti jangan duduk di atas kubur. Duduknya bisa dengan duduk bedungkung, jongkok misalnya. Bahkan Nabi suatu ketika dikisahkan ketika dalam penguburan, kemudian Nabi pun duduknya jongkok, lalu Nabi bahasa kitanya nih ada tanah, lalu Nabi memainkan jari jemari beliau mengukir tanah tersebut. Nah, ini. Jadi pada saat ditunggu oleh Nabi, maka Nabi pun jongkok duduknya pada saat itu. Jadi silakan menunggu dalam keadaan jongkok, atau kalau ngalih jongkok ya sudah berdiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "U'titu khamsan," aku diberikan, kata Nabi, 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli, dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, nabi-nabi sebelumnya hanya aku saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Pertama adalah nusirtu birra'bi masirata syahrin. Jadi
aku diberikan kemenangan dengan kegentaran musuh sejauh perjalanan 1 bulan, 1 bulan, Pak. Jadi ketika orang mendengar Nabi Rasulullah SAW, maka mereka sudah down, bahasanya sudah jatuh semangat mereka ketika yang mereka hadapi adalah baginda Rasul. Bahkan satu bulan perjalanan, bahasanya mereka sudah mengalami yang namanya ketakutan ketika ingin berperang dengan menghadapi Rasulullah SAW. Jadi sudah dibuat gentar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang mereka hadapi itu adalah baginda Rasul. Itu yang pertama. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian waju'ilat lil ard, dijadikan untukku, kata Nabi, bumi masjidan, sebagai tempat sujud. Jadi kecuali tadi ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan. Wa tahuran, dan juga dijadikan bumi itu suci. Maka itu kita bisa menggunakan tanah itu sebagai alat bersuci, yaitu bertayamum, Pak. Nah, jadi tanah itu dijadikan suci untukku, kata Nabi. Kemudian fa aina ma rajulun min ummati adraktuhu shalah falyusalli, maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaklah dia salat di sana. Karena semua bumi itu adalah tempat sujud, Pak. Jadi di mana saja, bahasanya tidak secara khusus. Misalnya dibangun bangunan baru kita bisa mengerjakan salat di tempat itu. Di mana saja kita berada, ketika kita mampir di sebuah kawasan yang di situ mungkin hutan belantara, ketika waktu salat itu tiba, maka tempat itu bisa dijadikan sebagai masjid atau juga tempat sujud. Kemudian selanjutnya juga dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan seorang pun sebelumku. Kemudian aku juga diberikan syafaat, dan seorang nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Nah, jadi nabi diberikan kelebihan, yaitu adalah dapat memberikan syafaat untuk umatnya. Jadi barang siapa yang dia bersalawat atas nabi, maka Allah pun akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian yang terakhir adalah Nabi diutus kepada seluruh umat manusia, tidak sebagaimana nabi-nabi sebelumnya yang hanya untuk kaum mereka saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah bolehkah sholat di kuburan tadi? Nah, kalau mengerjakan sholat 5 waktu, maka kada boleh, baik. Misalnya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi kita sholatnya di kuburan, di sisi atau di samping, maka tidak diperkenankan. Tapi kalau kita sholat jenazah, nah sholat jenazah di kuburan, mensalatkan seseorang yang ada dalam kubur, maka hukumnya diperbolehkan. Misalnya ada seorang ayah meninggal dunia, sementara anaknya mungkin sedang berada di Jawa atau mungkin juga di luar kota atau mungkin di luar negeri. Sudah ditunggu lama, tidak datang-datang juga. Akhirnya jenazah pun dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan. Akhirnya ditunggu juga, tidak juga kunjung datang. Nah, karena mungkin delay pesawatnya dan segala macamnya. Akhirnya orang-orang pun segera untuk mengebumikan, menguburkan jenazah. Nah, pada saat jenazah itu sudah dikuburkan, tiba-tiba setelah itu datanglah anaknya tadi. Beberapa waktu kemudian datang anak, atau mungkin beberapa jam. Mungkin anaknya datang siang padahal sudah dikubur pagi, atau mungkin juga sore harinya padahal sudah dikubur tadi pagi. Bagaimana? Maka anak tersebut boleh mensolatkan jenazah orang tuanya di atas kubur orang tuanya tersebut. Hal ini sebagaimana yang terangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW. Jadi pada saat itu dikisahkan annamra'atan sauda kanat taqumul masjida aw syaban. Jadi ada seorang wanita ini berasal dari Afrika mungkin, Pak. Jadi kulitnya hitam,
dia biasa menyapu masjid. Nah, dia menjadi penyapu masjid. Nah, ini juga menjadi hukum, Pak, bahwa seorang wanita sekalipun dalam keadaan haid, dia boleh hadir di masjid. Yang dilarang itu adalah hanya sholat. Tapi kalau misalnya dia ingin mendengarkan ceramah, dia ingin mendengarkan kajian ibu-ibu misalnya, maka boleh hukumnya, sepanjang dia bisa menjaga agar darah haid itu tidak menetes di masjid. Nah, apalagi saat ini sudah ada alat-alat yang bisa menahan daripada darah haid tumpah atau keluar. Ada softtek atau pembalut. Di zaman dahulu mereka hanya menggunakan yang namanya kain. Nah, itu dikhawatirkan akan menetes itu, Pak. Sebenarnya kenapa dilarang? Bukan dilarang secara mutlak, karena sesungguhnya Nabi pernah, wahai Aisyah, kata Nabi, ambilkan untukku sajadah di masjid. Lalu Aisyah pun menjawab, inni haidah, wahai Rasul, ulun dalam keadaan haid. Lalu Nabi pun berkata, inna haidataki laisat fi yadiki, sesungguhnya haidmu itu bukan berada pada tanganmu. Maksudnya Nabi membolehkan Aisyah masuk ke dalam masjid, ngambil sajadah Nabi, kemudian setelah itu keluar lagi. Nah, ini berarti sepanjang dia mampu menjaga darah haid tidak mengotori masjid, hukumnya boleh masuk ke dalam masjid. Apalagi misalnya ada kepentingan, Pak, ada kajian ibu-ibu misalnya, dia ingin mendengarkan ceramah supaya bisa mendapatkan ilmu, maka hukumnya boleh berdasarkan hadis ini, Pak. Nah, kalau seandainya seorang wanita dalam keadaan haid tidak boleh masuk masjid, tapi kenapa tidak ada riwayat yang menyebutkan ketika wanita ini haid lalu Nabi menyuruhnya untuk keluar dari masjid? Tidak ada satupun riwayat, Pak. Padahal yang namanya wanita pasti mengalami yang namanya haid. Tapi kenapa tidak ada riwayat yang menyebutkan ketika wanita hitam ini, ketika seorang wanita yang kulitnya warna hitam ini menjadi penyapu masjid, haid misalnya, tidak ada keterangan yang menyebutkan Nabi menyuruhnya keluar daripada masjid. Nah, oleh karena itulah pendapat para ulama mengatakan boleh sebenarnya, yang dilarang itu adalah ketika haid, salat, puasa saja, atau tawaf. Nah, ini 3 perbuatan yang dilarang bagi wanita yang dia dalam keadaan haid. Pertama tadi tawaf, yang kedua salat, yang ketiga adalah puasa. Nah, pada saat itu wanita ini sudah meninggal dunia. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala anha au anhu. Jadi pada saat itu Nabi bertanya, mana wanita yang biasa menyapu masjid ini? Kata Nabi bertanya kepada para sahabat. Faqalu, para sahabat menjawab, mata wahai Rasul, dia sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Jadi dia sudah meninggal dunia wahai Rasul beberapa hari yang lalu. Afala kuntu adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku, kata Nabi. Nah, jadi ini juga menjadi hukum, Pak, bahwa mengabarkan tentang kematian seseorang itu hukumnya boleh. Kan ada pendapat dari seorang yang mengatakan yang namanya kematian itu kada boleh diberitakan. Ya, dari mana dalilnya? Yang namanya kematian itu diberitakan justru mengajak orang-orang untuk melaksanakan sholat fardu kifayah, sholat jenazah. Saat ini bisa diumumkan lewat speaker, mikrofon, atau kita tinggal WhatsApp, klik di grup, maka orang-orang pun bisa berhadir untuk melaksanakan sholat jenazah, Pak. Nah, ini jadi pentingnya pengumuman itu apa? Bukan apa-apa, tapi ingin mengundang orang supaya mensolatkan si fulan. Nah, jadi pada saat itu Nabi pun berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang kematiannya? Kalian tidak menyampaikan kepadaku tentang kematiannya. Qala, kemudian salah seorang menjawab, apa namanya? Faka'annahum saggaru amraha aw amrahum. Jadi mereka mengira karena orang ini hanya orang biasa, bahasanya orang kecil, maka mereka pun tidak memberitahukan kepada Nabi. Kadusah gen, bahasa kitanya mungkin kadusah gen diberitahu ke Nabi, dia ini orang biasa aja. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, Pak.
Mau yang meninggal itu adalah pejabat kah? Orang terkenal kah? Mau yang meninggal itu adalah orang biasa, rakyat kecil kah? Maka siogianya kita memberitakan supaya apa? Orang-orang pada mensolatinya, Pak. Nah itu. Jadi dalam bahasa Nabi, bahasanya karusah memandang, bahasanya. Apa statusnya? Beritahukan kepadaku supaya aku bisa mensolati orang tersebut. Jadi bukan hanya pejabat aja, pengen diumumkan. Kita nang rakyat biasa meninggal kan, seyogianya juga diumumkan supaya orang-orang pada tahu dan ingin mensolatkan. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, dulluni ala qabri, tunjukkan di mana kuburnya, kata Nabi. Tunjukkan aku di mana kuburnya. Fadalluhu, kemudian mereka pun membawa Nabi, lalu mereka menunjukkan di mana kubur wanita hitam tersebut. Fasalla alaiha, kemudian Nabi pun mensolatinya. Nah, jadi pada saat itu Nabi sholat di atas kuburnya, tapi sholat yang dikerjakan Nabi adalah sholat jenazah. Qala, kemudian Nabi pun bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliya. Sesungguhnya yang namanya penghuni kubur itu diliputi dengan kegelapan. Dalam kubur itu gelap, kata Nabi. Gelap sekali yang namanya kubur. Kemudian wa innallah yunawwiruha lahum bisolati alaihim, dan sesungguhnya Allah memberikan penerangan cahaya kepadanya dengan doaku tadi, kata Nabi. Jadi dengan doa Nabi bermanfaat akhirnya untuk wanita tersebut. Akhirnya dia mendapatkan yang namanya penerangan lantaran Nabi SAW mendoakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berarti kalau seandainya nih terlambat kita untuk mensolati jenazah seseorang, maka kita boleh mensolatinya sekalipun itu berada di atas kuburnya. Nah, jadi kita mensolatinya ya hadap ke arah kiblat juga, Pak. Di sini kepalanya, di sini kakinya kan biasanya, maka kita menghadapnya ke arah kiblat. Kemudian selanjutnya juga adalah bagaimana hukum terkait dengan memakai sendal di pekuburan. Kalau masuk area pekuburan, komplek pekuburan itu masih boleh, Pak, pakai sendal. Tapi kalau sudah masuk sela-sela daripada kubur, maka hendaknya dilepaskan sendal-sendal yang kita pakai atau sepatu yang kita pakai. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulan yamshi bainal kubur wa alaihi na'lani sibtiyataini. Pada saat itu ada seseorang masuk area pekuburan, baik. Masuk di sela-sela kubur, ternyata orang ini memakai sendalnya, dua sendalnya sepasang. Faqala, kemudian Nabi pun berkata, ya sahiba sibtiyataini, wahai sahabat yang memiliki atau memakai dua sendal. Jadi kalau misalnya kita kada tahu, Pak, nama seseorang, maka kita boleh menyebutnya itu dengan apa yang dia pakai. Misalnya kalau dia pakai baju merah, yang memakai baju merah misalnya. Kalau kita tahu namanya ya kita panggil nama. Tapi kalau kita tidak tahu, maka apa ciri dari apa yang dipakainya itu boleh kita memanggilnya. Itu bukan penghinaan. Nah, kecuali kalau misalnya gelar-gelar, nah itu baru kada boleh, Pak. Gelar yang itu justru kadang-kadang gelarnya itu kada baik. Misalnya apa, Pak? Utuh limpak misalnya. Dan segala macamnya. Nah, itu yang tidak bagus, tidak boleh. Tapi kalau memanggil dengan apa yang dipakai oleh seseorang, maka hukumnya boleh. Nah, pada saat itu Nabi memanggilnya, ya sahibah sibtiyatain, wahai sahabat yang memakai dua sendal, ilqi sibtiyataika, lepaskan kedua sendalmu. Nah, pada saat orang tadi ditegur oleh Nabi, lalu dia menoleh, siapa gerang nih, bahasa kitanya nang wani menagurku. Tapi ternyata yang dia lihat, yang menegur adalah baginda Rasul SAW. Maka pada saat itu dia pun langsung mengambil sendalnya, kemudian melempar sendalnya, Pak, membuang sendalnya.
Nah, karena melihat, oh ini Nabi yang memperingatkanku, maka langsung pada saat itu sami'na wa ata'na, dia ambil kedua sendalnya, dia buang. Nah, karena peringatan dari Nabi. Nah, berdasarkan hadis ini, maka menurut pendapat para ulama, dilarang seseorang memakai sendal masuk ke area masjid. Maksudnya di sela-sela masjid. Jadi hukumnya ini masjid ya, mohon maaf, masuk di area pekuburan, ada di sela-sela kubur, tidak boleh. Hukumnya adalah makruh memakai sendal atau juga sepatu, kecuali ada sebab. Misalnya di sela-sela kubur itu banyak paku, banyak pepaci, nah itu membahayakan kita, maka pakai aja pakai sendal pian atau sepatu pian, gak apa-apa. Atau misalnya ada acara kenegaraan, misalnya biasanya kalau yang meninggal polisi ada upacara biasanya sebelum penguburan, itu boleh. Masa yang apa nih menembak ini apa namanya Pak? Tinggi. Masa kada pakai sepatu, kan kada lucu juga. Jadi boleh saja mereka memakai sepatunya, silahkan. Nah, tapi kalau tidak dalam keadaan-keadaan yang seperti itu, misalnya bersih aja area pekuburan itu, tidak banyak paku, tidak banyak pepaci, maka seyogianya ketika kita mau masuk ke area pekuburan tadi, di sela-sela kubur itu kita ingin masuk, maka hendaknya lepaskan sendal. Walaupun hukumnya adalah hanya kategorinya makruh. Nah, kategorinya makruh. Kemudian selanjutnya ada juga yang berpendapat boleh. Nah, boleh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Ini mereka mendasarkan kepada hadis Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila telah meninggal dunia, ketika diletakkan di dalam kuburnya dan telah pergi orang-orang yang mengantarkannya, sungguh hamba tadi mendengar suara sendal-sendal mereka. Nah, berarti kan memakai sendal. Nah, itu. Jadi atas dasar hadis ini, menurut ulama yang membolehkan, berarti masuk ke area pekuburan menggunakan sendal itu hukumnya boleh. Nah, ada juga hadis yang kedua, annal mayita la yasma'u khafqa ni'alihim, sesungguhnya mayit itu mendengar suara sendal-sendal orang-orang yang mengantarkan ke kuburan apabila mereka beranjak pergi meninggalkan kuburan tersebut. Hadis ini memang hadis sahih. Kalau hadis pertama tadi riwayat Bukhari dan Muslim, yang kedua juga statusnya hadis sahih riwayat Al-Bazzar dan juga Ibnu Hibban. Atas dasar ini lalu para ulama yang membolehkan mengatakan inilah dalil yang mengatakan ketika itu berarti mereka memakai sendal ketika melakukan penguburan. Nah, tapi alangkah baiknya karena ada juga hadis yang sahih yang menyebutkan tentang Nabi memperingatkan kepada seseorang untuk melepas sendalnya, maka siogianya kalau memang kada ada apa-apa, lepaskanlah sendal kita. Jadi walaupun hukumnya hanya makruh saja, paling tidak kan kita melaksanakan apa yang Nabi SAW perintahkan agar kita melepaskan sendal-sendal tersebut. Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan Rasulullah terhadap orang atau laki-laki yang memakai sendal di kuburan hanyalah makruh, tidak sampai pada derajat haram. Nah, jadi kada sampai haram sebenarnya. Ini juga pendapat daripada Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni. Nah, itu pendapat yang pertama tadi makruh, pendapat yang kedua boleh, pendapat ketiga apa? Pendapat yang menyatakan bahwa masuk kuburan dengan memakai sendal yang terbuat dari kulit itu hukumnya haram. Maka pendapat ketiga ini agak keras Pak, haram. Berdasarkan zahir hadis di atas, ini adalah pendapat daripada Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mematuhi apa-apa yang menjadi tuntunan kaifiat di dalam penguburan. Pertama, ketika kita melakukan penguburan jangan dulu duduk, apalagi duduk di atas kubur orang lain. Nah, kemudian setelah itu hendaknya juga kita menghormati ketika jenazah itu lewat, tidak memandang apapun dari orang tersebut, entah dia jenazah orang muslim atau juga kafir, maka hendaknya kita berdiri untuk menghormatinya. Termasuk juga terakhir adalah terkait dengan jangan kita masuk pekuburan menggunakan yang namanya sendal.
Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.